Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jumri Rahman 07. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung dari kurva fungsi trigonometri. Persamaan garis singgung ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari turunan fungsi trigonometri. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai setelah mengikuti pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan persamaan garis singgung suatu kurva. Baiklah, kita mulai dengan mengamati gambar berikut. Silahkan mengamati gambar berikut ini terlebih dahulu. Nah, pada gambar tampak sebuah kurva dengan persamaan Y sama dengan sin X tambah cos X. Perlu saya sampaikan, ini hanyalah salah satu ilustrasi dari suatu kurva fungsi trigonometri dengan sebuah garis singgungnya. Ya, jadi ini hanya adalah suatu contoh saja. Nah, misalkan pada gambar ini kita punya kurva dengan kurva Y sama dengan sin X tambah cos X. Nah, kurva ini mempunyai salah satu garis singgung di titik pi per 2,1. Ya, salah satu titik singgungnya ya, yaitu di titik pi per 2,1 yaitu min X tambah pi per 2 tambah 1 yang dinyatakan atau diilustrasikan dengan garis ini. Inilah bentuk persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan sin X tambah cos X di mana? Di titik pi per 2,1. Pi per 2 ini, 1 merupakan titik singgungnya karena garis singgung ini bersinggungan dengan kurva Y sama dengan sin X tambah cos X di titik pi per 2,1. Oke, kelihatan ya bahwa ini garis ini bersinggungan dengan kurva ini. Makanya dia disebut sebagai suatu garis singgung. Nah, garis singgung inilah yang kita bahas pada materi ini. Baiklah, kita lanjut dengan mempelajari langkah-langkah menentukan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Jadi yang pertama adalah tentukan dahulu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Ya, yang tadi di gambar itu kita sebutnya sebagai titik singgung. Ya, titik singgung itu kita beri dia simbol X1 Y1 ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita tentukan turunan fungsi trigonometri tersebut untuk menentukan gradien. Jadi langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan titik singgungnya yaitu kita tentukan turunannya. Untuk apa? Untuk menentukan gradiennya. Ya, untuk menentukan gradiennya. Nah, hal ini berbeda jika dalam soal itu sudah diketahui lebih awal gradiennya. Misalnya dia bersejajar atau tegak lurus dengan suatu garis, tentu berbeda cara mengerjakan gradiennya. Ya, tetapi untuk soal yang umum ya, yang tidak sejajar atau tegak lurus dengan garis lain, maka untuk menentukan langkah untuk menentukan persamaan garis singgungnya yaitu cari dulu koordinatnya, kemudian cari turunannya. Oke, jadi tentukan turunan fungsi trigonometri tersebut untuk menentukan gradiennya. Nah, selanjutnya yaitu setelah menentukan turunan, kita tentukan gradien garis singgungnya dengan menggunakan rumus M sama dengan F aksen X1. Nah, F aksen ini sebenarnya yang dimaksud di
langkah kedua turunannya ya, turunan dari fungsi trigonometri tersebut. Nah, f aksen X1 menandakan bahwa kita harus mensubstitusi nilai X1 di sini di langkah pertama ke hasil turunan dari fungsi trigonometri tersebut untuk mendapatkan gradiennya. Jadi langkah ketiga ini kita mensubstitusi nilai X1 ke turunan yang kita peroleh di langkah kedua. Seperti itu kira-kira ya. Selanjutnya setelah kita dapat titik koordinatnya, kemudian kita dapat juga gradiennya, maka kita tinggal mensubstitusi titik koordinat ini dan gradien ini ke persamaan Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1 M kali X kurang X1. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis singgung dari kurva fungsi trigonometri tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva fx 3 cos x di titik yang berabsis P. Nah, silakan ikuti penjelasan berikut untuk mendapatkan bagaimana jawaban dari contoh pertama ini. Oke, untuk yang nomor 1 ini di contoh pertama, saya bacakan lagi soalnya. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan 3 cos x di titik yang berabsis P. Nah, dari soal tersebut kita peroleh atau kita ketahui ya, diketahui fx itu sama dengan 3 cos x. Persamaan kurvanya ya, 3 cos x. Ya. Kemudian absis untuk koordinatnya itu kita ketahui, baru absisnya yang diketahui ya, yaitu P. X1 sama dengan P karena baru absis yang diketahui. Nah, kalau absisnya P berarti kita bisa menulis X1 sama dengan P. Maka langkah pertama, karena kita belum tahu koordinatnya secara lengkap, yaitu Y1-nya belum diketahui, maka yang pertama kita cari terlebih dahulu adalah cari dulu titik koordinatnya. Ya, titik koordinatnya berarti karena kita sudah punya X1, kita tinggal mencari Y1. Y1-nya ini didapat dengan cara kita substitusi ini X1 sama dengan P ke persamaan atau persamaan kurva fx ya. Jadi Y1 kita cari dengan cara kita substitusi X1-nya ke sini. Berarti X-nya kita ganti dengan P. 3 cos P itu sama dengan min 1 ya. Kalian tentu sudah mempelajari trigonometri baik di kelas 10 maupun di kelas 11. Cos P itu nilainya sama dengan min 1. Ini cos P itu setara dengan cos 180 derajat ya. Ya, hasilnya ini sama dengan minus 3. Berarti kita punya titik koordinat ya, diperoleh titik koordinat itu sama dengan P, min 3. Nah, kita lanjut. Setelah itu kita cari gradiennya. Gradien atau kita simbolkan dengan M. Nah, untuk mencari gradien kita turunkan dulu persamaan kurvanya. Kurvanya itu 3 cos X. Maka kita tulis dulu ya, 3 cos X. Maka kita cari turunannya. F aksen X sama dengan 3 cos X, itu turunannya adalah min sin X ya. 3 karena konstan koefisien angka biasa ya di depannya. Bilangannya ada bilangan di depannya, ini bilangannya turunkan saja ya, atau koefisiennya ya,
turunkan saja, cosnya saja yang diturunkan. Maksud saya 3-nya ditulis kembali saja, kemudian cosnya diturunkan. Cos X nya itu diturunkan menjadi min sin X, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi min 3 sin X. Nah, ini kita sudah peroleh turunannya. Setelah kita peroleh turunannya, maka kita bisa cari gradiennya. Nah, gradiennya itu sama dengan min 3 yang ini, X-nya ini kita ganti dengan ini kan yang X1 Y1 tadi ya. Ya, jadi X di sini kita ganti dengan pi. Ya, supaya mendapatkan gradien. Jadi untuk mendapatkan gradien kita turunkan dulu, baru variabel X-nya ini kita ganti dengan ya yang ada di titik koordinat ini. Gitu. Ya. Berarti min 3 dikali sin pi. Min 3 sin pi itu sama dengan coba kalian ingat kembali pelajaran trigonometrinya, sin pi itu sama dengan 0. Berarti min 3 kali 0 itu sama dengan 0. Oke, sudah ada titik koordinatnya, sudah ada gradiennya, maka langkah selanjutnya adalah kita cari persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis singgungnya ya kita pakai Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Kenapa? Karena kenapa kita menggunakan persamaan ini? Karena yang kita ketahui dari sini adalah koordinat dan gradien, sehingga kita menggunakan rumus ini. Nah, kita tinggal substitusi saja Y dikurang Y1. Y1-nya itu min 3. Ya, Y1-nya sama dengan min 3. Kemudian gradiennya itu adalah 0. Nah, ya. Jadi saya ulang, Y1-nya sama dengan min 3. Min 3 kita substitusi ke sini. Kemudian gradiennya kita ganti 0. Ya, berarti Y tambah 3 sama dengan 0. 0 kali X. 0 kalau kita masukkan ini X1, ini ganti tadi pi ya. Kita ganti pi ini. Tapi kalau kita kali masuk itu kan hasilnya juga tetap sama dengan 0. Berarti tetap sama dengan 0. Y sama dengan min 3. Untuk contoh kedua, yaitu tuliskan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin 2X kurang pi di titik pi per 2,0. Oke, sebagai jawaban silahkan perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk nomor 2, saya bacakan lagi soalnya. Tuliskan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan sin 2X kurang pi di titik pi per 2,0. Nah, dari soal ini kita sudah peroleh bahwa persamaan kurvanya adalah sin 2X kurang pi, dan kita juga sudah peroleh titik koordinatnya. Nah, titik koordinatnya yaitu pi per 2,0. Ini X1-nya, ini Y1-nya ya. Nah, karena kita sudah ketahui titik koordinatnya, makanya kita tidak usah lagi mencari titik koordinatnya. Kita langsung mencari gradiennya. Nah, sama dengan soal sebelumnya, untuk mencari gradien maka kita turunkan dulu persamaan kurvanya. Kita tahu persamaan kurvanya adalah Y sama dengan sin 2X kurang pi. Maka Y aksennya sama dengan atau turunannya adalah 2 cos ya, turunkan di dalamnya, turunan di dalamnya itu adalah 2 ya. Kenapa? 2x itu turunannya 2, pi itu turunannya 0. Berarti 2x kurang pi ini turunan di dalamnya ini adalah 2.
sin turunannya cos. Nah, kemudian kita tulis kembali. Iya, tulis kembali integralnya. Di sin 2x kurang pi itu adalah 2 cos 2x kurang pi. Ingat aturan rantai ya, turunkan dalamnya baru turunkan trigonometrinya. Turun dalamnya adalah 2, sin turunannya adalah cos. Oke. Setelah kita turunkan, maka kita bisa mencari gradiennya dengan cara kita mensubstitusi x ini dengan kita ganti dengan pi per 2. X1 di sini pi per 2. Berarti kita mengganti dengan x-nya kita ganti dengan pi per 2 dikurang ya. X-nya kita ganti pi per 2, jadi kita masukkan 2 pi per 2 kurang pi. Diperoleh sama dengan 2 cos. Ini 2 pi bagi 2 tinggal pi ya. Dikurang pi. Nah, hasilnya adalah 2 cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. 2 kali 1 itu sama dengan 2. Sehingga kita peroleh gradiennya adalah sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Rumus Y kurang Y1 sama dengan M kurang X1. Kita masukkan Y1 itu sama dengan 0. Ini ya, Y1 sama dengan 0 ini ya. Kemudian M-nya kita ganti tadi 2. Kemudian X kurang X1-nya kita ganti dengan tadi kita juga sudah dapat X1-nya itu adalah pi per 2. Jadi kita ganti dengan pi per 2. Nah, kita peroleh Y sama dengan 2X 2 kali pi, 2 pi bagi 2 itu tinggal pi ya, atau 2 pi per 2, tulis saja 2 pi per 2, atau kita sederhanakan menjadi 2X dikurang atau kita sederhanakan lagi 2 pi bagi 2 itu sama dengan pi. Jadi kita tulis Y sama dengan 2X kurang pi. Inilah persamaan garis singgungnya. Oke? Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini secara lengkap. Jangan lupa subscribe ya.